Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, perempuan dalam Injil hari ini membungkuk, mungkin dipaksa oleh kelemahannya untuk menatap tanah di depan daripada menatap orang yang sedang berbicara dengannya. Dari posisinya ia tidak dapat melihat awan di langit, melihat burung-burung yang bersarang di pepohonan, atau mengamati kerumunan orang untuk mencari wajah-wajah yang dikenalnya. Dia kehilangan beberapa kesenangan hidup yang sederhana. Berdiri di sinagoga pada hari itu, ia mendengarkan Yesus mengajar, tetapi ia tidak dapat melihat wajahnya sampai Yesus memanggilnya. Saudara-saudari, seberapa sering kita seperti wanita itu, membungkuk, lumpuh karena kesedihan, duka cita, atau penyakit, tidak dapat melihat berkat apapun di tengah-tengah begitu banyak kesedihan. Ketika kita merasa seperti ini, kita perlulah mendekatkan diri kita kepada Yesus seperti yang dilakukan oleh perempuan yang membungkuk itu. Entah kita melihat wajahnya atau mendengar suaranya, Yesus akan menghadirkan dirinya dengan rahmat kesembuhan. Semoga kita meninggalkan diri kita sendiri dalam situasi seperti itu dan mempercayai Tuhan untuk bertindak pada waktunya. Saudara-saudari, Yesus meletakkan tangannya ke atas perempuan itu untuk menyembuhkannya. Bagaimana rasanya merasakan tangan Tuhan di atas kepala perempuan itu, mengirimkan kuasa kesembuhannya ke seluruh tubuhnya yang tersiksa. Sentuhan Yesus terjadi di dalam hidup kita setiap kali kita menerima sakramen. Dia juga menyentuh kita melalui orang lain atau melalui keadaan-keadaan yang Dia atur selama hari kita. Kapan kita pernah merasakan sentuhan Yesus? Seperti apakah itu? Entah itu secara fisik, emosional, atau spiritual. Yesus dengan tegas mengutuk legalisme orang-orang Farisi yang mengeluh karena Dia menyembuhkan perempuan itu pada hari Sabat. Mereka begitu marah dengan status Yesus yang semakin populer di antara orang-orang, sehingga mereka tidak dapat merasakan belas kasihan kepada wanita itu, atau bahkan kagum pada kuasa penyembuhan yang dimanifestasikan oleh Yesus. Saudara-saudari, kemarahan adalah emosi manusiawi, tetapi bagaimana kita memprosesnya akan membedakan antara orang berdosa dan orang kudus. Kemarahan yang tidak terkendali adalah sifat buruk yang berbahaya, yang dapat membutakan kita terhadap kebaikan dalam hidup kita. Kitab suci berkata,
marahlah, tetapi janganlah berbuat dosa. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.